Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Hari ini saya bikin donat yang sangat spesial karena selain menggunakan full butter, saya juga menggunakan tepung premium yang konon katanya tepung ini suka digunakan oleh toko-toko donat yang terkenal. Jadi tonton terus videonya, jangan di skip ya. Bahan-bahannya 200 ml susu full cream, saya pakai Ultra. Pakai merek yang lain juga boleh ya. Kemudian saya tambahkan 50 gram gula pasir, 6 gram ragi instan, pastikan raginya masih aktif dan bagus. Aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut, karena seperti biasa saya akan uleni adonannya pakai tangan. Bahan berikutnya 3 butir kuning telur suhu ruang. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan dulu untuk nanti. Selanjutnya bahan kering, 375 gram tepung protein tinggi, ditambah dengan 1/4 sendok teh bread improver. Aduk rata sebentar sambil membuat cekungan di bagian tengah. Selanjutnya tuang larutan ragi yang sudah disiapkan tadi. Aduk sebentar, saya pakai sendok aja. Supaya donatnya beraroma wangi, saya pakai setengah sendok teh vanili cair. Kalau tidak ada, bisa juga menggunakan vanili bubuk. Penggunaan vanili ini opsional aja, boleh di skip. Selanjutnya, adonan akan diuleni pakai tangan. Donat ini adalah donat rumahan, tapi saya masih penasaran bagaimana caranya untuk bisa membuat donat seperti toko-toko donat yang terkenal itu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian 45 gram butter, saya pakai butter yang tawar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Uleni adonan sampai bagian dasar dan samping mangkuk jadi bersih lagi seperti semula. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian adonan akan dipindahkan ke atas meja kerja. Uleni lagi sekitar 5-7 menit sampai adonannya kalis, nggak lengket lagi di tangan. Salah satu ciri adonan sudah kalis adalah permukaannya menjadi mulus dan halus, teksturnya juga jadi lembut. Oke, adonannya sudah kalis, saya uleni nggak sampai window pane. Seperti ini ya teman-teman, kalau ditekan lembut banget. Selanjutnya adonan akan dikasih 1 sendok teh minyak goreng, kemudian diratakan supaya permukaannya nggak kering. Saya mau bikin donat yang menul-menul, tebal, jadi satu resep adonan ini saya bagi menjadi 14 bagian. Kalau ditimbang beratnya antara 50 sampai 51 gram. Setelah dibagi, kemudian adonan ditutup pakai kain supaya permukaannya enggak kering. Siapkan tepung serbaguna secukupnya untuk melumuri adonan. Bulatkan adonan dengan cara seperti ini. Adonan dibulat padatkan, tetapi jangan sampai terlalu keras menekannya supaya saat proses pengembangan adonan masih bisa mengembang dengan baik. Bulatkan adonan sampai permukaannya jadi mulus supaya hasil donatnya juga bagus. Kalau bagian bawahnya masih terbuka, bisa dirapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini supaya saat digoreng donatnya enggak pecah. Kemudian bagian bawahnya dikasih tepung supaya enggak lengket. Tata di atas loyang. Mari kita coba sekali lagi. Bulat padatkan adonan seperti ini. Dicubit-cubit diarahkan ke bagian tengah.
Kemudian dibulatkan atau di rounding, bisa di atas telapak tangan atau di atas alas meja kerja seperti ini. Bagian bawah yang masih terbuka dirapatkan dengan cara dicubit-cubit. Setelah selesai dibulatkan, istirahatkan adonan selama 15 menit sambil ditutup pakai kain bersih supaya permukaannya enggak kering. Di resep ini saya pakai cetakan donat dari kayu dengan diameter 9 cm. Kemudian saya juga sudah siapkan baking paper yang saya potong ukuran 11 x 11 cm sebagai alas donatnya. Setelah 15 menit adonan akan dibentuk, dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding. Tutup lagi pakai kain supaya permukaannya nggak kering. Ambil satu buah adonan, kemudian lumuri seluruh permukaannya pakai tepung. Letakkan di atas baking paper sambil dipipihkan. Di sini saya bantu pakai scraper. Kemudian letakkan di dalam cetakan donat. Lalu ditekan pakai alat penekannya. Adonan ditekan perlahan aja, jangan terlalu keras, supaya saat proses proofing adonannya masih bisa mengembang dengan baik. Salah satu kelebihan pakai cetakan kayu ini, hasil bentuk donatnya akan lebih rapi, bulat sempurna. Bagian tengahnya akan saya lubangi pakai pembolong donat dengan diameter 2 cm. Menurut saya pembolong donat dengan diameter 2 cm ini udah cukup ya, jadi nanti hasil donatnya juga menul-menul. Seperti ini ya teman-teman hasilnya, tata di atas loyang. Kita coba sekali lagi, tekan-tekan adonan yang sudah dilumuri pakai tepung, bisa menggunakan scraper, kemudian tekan lagi di dalam cetakan donat pakai alat penekan donatnya, tekan perlahan aja, jangan terlalu keras. Nah, kalau sudah bisa dibalik seperti ini, kemudian letakkan di atas baking paper, lalu lubangi dengan pembolong donat. Jadi ini memang donat rumahan yang ingin tampil seperti donat-donat di toko terkenal. Setelah selesai dibentuk, kemudian adonan akan di-proofing sampai mengembang 2 kali lipat, tutup pakai kain bersih. Lama waktu proofing bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Untuk menggoreng, saya pakai minyak goreng sebanyak kurang lebih 1200 ml atau disesuaikan dengan besarnya wajan yang digunakan. Saya tambahkan juga minyak padat sebanyak 40 gram. Karena suhu udara di tempat saya sedang panas, jadi untuk mengembang 2 kali lipat seperti ini hanya membutuhkan waktu 45 menit. Jika ditekan, adonannya akan kembali ke bentuk semula, tandanya sudah siap untuk digoreng. Biarkan terbuka, diangin-anginkan seperti ini. Salah satu cara untuk mengetahui apakah minyak goreng sudah panas atau belum adalah dengan menaburkan sedikit tepung di atasnya. Kalau sudah seperti ini, tandanya minyak goreng sudah siap digunakan. Kali ini saya akan pakai teknik goreng 1 kali balik. Di beberapa video sebelumnya saya gunakan teknik goreng 2 kali balik. Di tahap yang pertama ini saya cuma goreng 4 buah donat aja. Jadi saat menggoreng saya juga nggak masukkan donatnya banyak-banyak supaya donat-donat ini bisa punya ruang untuk mengembang. Setelah bagian bawah donatnya kecoklatan, kemudian dibalik cukup sekali aja supaya donat-donatnya nggak terlalu banyak menyerap minyak. Goreng sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan. Nah, waktu digoreng udah kelihatan banget menul-menulnya ya. Permukaannya juga mulus banget, sama sekali nggak beruntusan dan nggak ada gelembung-gelembung karena saat proses degassing sudah mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah donat matang dan kedua sisinya kecoklatan, bisa diangkat. Saya pakai sumpit supaya bentuk donatnya bisa bertahan, enggak jadi gepeng atau lonjong.
Nanti kalau sudah cukup hangat baru ditata di atas permukaan yang datar, didinginkan dalam suhu ruang. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik banget, white ringnya juga muncul. Ini donatnya betul-betul montok dan menul banget. Sekarang kita goreng yang kedua. Saya masukkan sebanyak 5 buah donat. Karena semakin lama minyak akan menjadi semakin panas, jadi saat menggoreng jangan lupa untuk memastikan api kompornya. Gunakan api kompor sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya donatnya matang sempurna. Kalau api kompornya terlalu besar, nanti bagian luar donatnya akan lebih cepat jadi kecoklatan, sedangkan bagian dalamnya masih mentah. Saat masih panas, tekstur donatnya masih rentan, belum kokoh, jadi saya bantu dengan mengangkatnya pakai sumpit seperti ini. Nah, cantik banget ya teman-teman, white ringnya jelas sekali. Dan ini adalah yang ketiga, saya masukkan 5 buah donat juga, jadi totalnya adalah 14 buah donat. Kalau waktu proofingnya sudah pas, maka saat digoreng, donat-donat ini akan mengambang seperti ini. Jadi kalau kita sering berlatih membuat donat, kita juga bisa hafal berapa lama waktu proofing yang pas. Sampai saat ini saya masih belajar terus untuk membuat donat. Kalau teman-teman ada saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan ini adalah bagian tengah donat. Saya goreng juga. Lumayan, nanti ini bisa ditabur pakai gula donat, enak banget. Setelah warnanya kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Donat-donat yang tadi digoreng, sekarang sudah hangat, bisa dipindahkan ke atas rak pendingin untuk didinginkan di dalam suhu ruang. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat permukaannya mulus di kedua sisinya, nggak ada gelembung-gelembung, kemudian nggak ada minyak-minyak yang berkumpul, kemudian white ringnya juga ini muncul, cantik banget, bentuknya kokoh dan menul-menul, montok banget, tetapi bagian dalamnya lembut banget. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, serat-serat donatnya ini lembut dan enak banget. Recommended untuk dicoba, donat rumahan yang mirip toko-toko donat. Setelah dingin, donatnya bisa dihias pakai glaze. Saya juga pakai penjepit donat seperti ini supaya lebih mudah saat dicelup ke dalam glaze. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian digoyang-goyang supaya glaze-nya merata. Ini glaze-nya kental banget, jadi nggak terlalu encer. Kemudian ini saya kasih dengan kacang tanah yang sudah dicincang dan di oven. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Donat rumahan yang menul-menul, montok banget. Selain pakai glaze coklat, saya juga pakai glaze coklat putih. Bisa dihias sesuai selera. Kali ini saya menghias donat dengan cara yang sederhana aja karena saya juga bukan profesional. Untuk membuat motif bisa pakai tusuk gigi seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, cukup cantik. Selanjutnya saya pakai coklat putih juga. Kemudian saya tambahkan cookies teddy bear sebagai hiasan. Nah, lucu kan? Jadi saat menghias donat ini adalah cara kita untuk berkreasi. Masih pakai glaze coklat putih, saya buat motif pagar seperti ini. Nggak terlalu rapi, tapi mudah-mudahan ini tetap cantik hasilnya. Saya letakkan cookies teddy bear lagi. Saya yakin anak-anak pasti suka. Nah, untuk yang terakhir ini, kacang cincangnya saya taburkan hanya di bagian pinggirnya aja. Tapi nanti hasilnya tetap cantik. Semoga cara menghias donat ini bisa menginspirasi atau bisa menjadi ide buat teman-teman menghias donat.
Sebagai hantaran atau ide jualan, maka donat-donat yang sudah dihias ini bisa dimasukkan ke dalam kotak donat dengan ukuran 27 kali 18 kali 5 cm. Satu kotak bisa muat untuk 6 buah donat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.